Halo adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga masih semangat belajar ya. Baiklah, berjumpa lagi dengan saya di sini dengan materi yang baru, yaitu lanjutan dari materi sebelumnya, yaitu mengenai pendistribusian kembali pendapatan nasional. Pendapatan nasional rasio Gini dan retribusi pendapatan, dan program retribusi untuk pemerataan distribusi pendapatan di Indonesia. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pendapatan nasional, rasio Gini, dan retribusi pendapatan. Pendapatan nasional adalah total nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam periode tertentu yang dihitung berdasarkan nilai pasar. Lalu, rasio Gini merupakan ukuran ketimpangan agregat yang dapat memiliki nilai berapapun, baik dia berkisar antara 0 sampai dengan 1. Lalu kita masuk ke dalam retribusi pendapatan. Di sini kita perhatikan gambar bahwa ada foto yang menunjukkan tentang kesenjangan atau ketimpangan pendapatan masyarakat. Kita lihat di samping dari gedung-gedung yang menjulang tinggi, ternyata terdapat kehidupan atau masyarakat kumuh di sekitarnya. Nah, inilah yang menjadi gambar atau menjadi contoh dari kesenjangan dan ketimpangan pendapatan masyarakat. Nah, kita lihat penyebab terjadinya ketimpangan tersebut yaitu karena tidak meratanya pendapatan masyarakat. Contohnya, yang tinggal di apartemen tadi tentunya memiliki pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan warga atau masyarakat yang tinggal di perumahan kumuh. Jadi bisa dibandingkan di gambarnya di sini bahwa ada ketimpangan atau kesenjangan sosial juga di dalamnya yang disebabkan oleh pendapatan. Nah, hal tersebut, ketimpangan yang terjadi tadi itu memiliki dampak dan memiliki resiko yang cukup lumayan besar. Di antaranya bisa menjadikan timbulnya tindak kriminal, bisa juga terjadinya penyalahgunaan narkoba, bisa juga masalah-masalah sosial lainnya seperti tawuran atau apalah sebagainya. Nah, risiko-risiko ini yang sebenarnya harus dihindari. Lalu, apa yang menjadi solusi pemerintah terhadap menangani dari dampak ketimpangan tadi? Usaha pemerintah mengurangi kesenjangan yaitu dengan melakukan retribusi pendapatan. Retribusi pendapatan adalah sistem pendistribusian kembali pendapatan dari masyarakat yang mampu ke masyarakat yang kurang mampu. Nah, terdapat dua jenis dari distribusi pendapatan. Yang pertama, retribusi vertikal, di mana ini merupakan kegiatan transfer uang secara langsung orang yang mampu kepada orang yang kurang mampu secara finansial. Sedangkan yang kedua yaitu retribusi horizontal, yaitu pendapatan antar golongan yang memiliki pendapatan yang sama. Nah, kita lihat contoh dari retribusi vertikal. Misalnya kita nih belanja di suatu mall atau pasar modern, katakanlah Ramayana atau mall-mall besar lainnya, pajak dari barang yang kita beli tersebut masuk ke pemerintah secara otomatis. Artinya di sana ada terdapat potongan pajak di dalamnya ketika kita membeli suatu barang di mall. Nah, pajak ini yang diterima oleh pemerintah akan disalurkan kembali dalam bentuk subsidi kepada masyarakat yang kurang mampu. Contohnya subsidi bahan bakar. Selanjutnya kita masuk ke dalam contoh retribusi horizontal, yaitu biasanya retribusi horizontal ini berbentuk jaminan sosial subsidi silang antara masyarakat, contohnya BPJS. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam program retribusi untuk distribusi pendapatan di Indonesia. Ada terdapat beberapa cara untuk mendistribusikan pendapatan nasional, yaitu yang pertama, pembayaran langsung serta penyediaan barang dan jasa. Yang kedua, pemberdayaan masyarakat. Yang ketiga, pengembangan usaha atau industri-industri kecil. Dan yang terakhir, penerapan pajak penghasilan progresif. Nah, itulah mengenai materi tentang retribusi pendapatan. Nah, sekarang coba kamu analisis kembali ini pada pertemuan yang kemarin juga tentang potensi dan kekayaan alam yang terdapat di wilayah dan di daerah kamu. Kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk melestarikan dan mengembangkannya? Baiklah,
cukup di sini materi kita tentang materi pembahasan bab 3. Semoga apa yang sudah kita bahas mulai dari pertemuan pertama, kedua hingga pada saat ini dapat menambah wawasan adik-adik sekalian. Nah, tetap semangat belajar di rumah, tetap jaga kesehatan, dan sampai jumpa. Terima kasih.